Kejutan terjadi saat tuan rumah Persebaya Surabaya dikalahkan tim promosi PSIM Yogyakarta pada matchday pertama BRI Superliga di Stadion Gelora Bung Tomo. Anak asuh Eduardo Perez tersebut sejatinya menguasai jalannya pertandingan dengan mengandalkan striker anyar mereka, Mihailo Herovic. Namun hingga laga berjalan 90 menit, skor kedua tim masih kacamata alias 0-0. Hingga Norberto Ezequiel Vidal, striker anyar Laskar Mataram, membobol gawang Hernando Ari pada menit ke-92. Satu-satunya gol ke gawang Bajul Ijo membuat tim kebanggaan Arek Surabaya itu takluk di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Sementara PSIM yang notabene naik ke kasta tertinggi karena berhasil menjuarai Championship Liga 2 musim lalu, membuat tim kebanggaan Jogja itu bertengger di peringkat kedua klasemen dengan 3 poin. Di laga Borneo FC menghadapi Bayangkara FC yang bermain di Stadion Segiri Samarinda, Bayangkara harus mengakui keunggulan Borneo dengan skor 1-0. Gol sematawayang Borneo FC dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-66. Sementara di laga terakhir PSIM Makassar menghadapi Persijap Jepara berakhir dengan skor imbang 1-1. Laga tersebut digelar Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. PSM unggul lebih dulu lewat aksi Victor Detan pada babak pertama. Sementara Persijap akhirnya berhasil menyamakan skor lewat Henrique Franca pada masa injury time babak kedua, tepatnya di menit-menit akhir. Pada Sabtu 9 Agustus akan ada pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Semen Padang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di malam harinya ada pertandingan antara Dewa United menghadapi Malut United dan Madura United menghadapi Persis Solo tuntasnya. Penjaga gawang Persib Bandung, Adam Saibek, menyatakan antusiasme tinggi jelang laga pembuka kompetisi Superliga melawan Semen Padang di Stadion GBLA. Saibek menilai seluruh pemain telah melewati persiapan matang selama pramusim dan siap menunjukkan performa terbaik di pertandingan perdana. Saya rasa saya bicara kepada diri sendiri dan teman-teman di tim ini bahwa kami sangat antusias menatap pertandingan pertama kami. Kami sudah menjalani pramusim yang panjang dan saya rasa kami harus berada dalam level kebugaran yang bagus dan tajam di pertandingan. Kiper asal Wallace tersebut juga mengaku sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya pribadi sudah beradaptasi dengan Indonesia, saya menikmati makanannya, dan setiap hari saya menikmati hal baru, jadi saya menikmatinya. Laga melawan Semen Padang disebutkan Adam Saibek sebagai pertandingan penting yang bisa menjadi tolak ukur awal tim dalam menjalani musim ini. Tentu saja ini pertandingan yang sangat besar dan setiap tim yang memulai musim pasti ingin menang. Jadi saya harap kami bisa melakukan itu dan mengambil momentum di awal musim. Persib sendiri akan menjamu Semen Padang di kandang dengan target membuka musim dengan kemenangan, serta membangun kepercayaan diri sejak awal kompetisi tuntasnya. Keputusan E-Liga yang melarang kehadiran supporter tim tamu di pertandingan Superliga musim ini menuai berbagai reaksi. Pelatih Persib Boyan Hodak dan Kapten tim Maklok turut memberikan pandangannya terkait kebijakan kontroversial tersebut. Bagi Boyan, sepak bola idealnya dinikmati di stadion yang penuh oleh supporter kedua tim. Namun ia memahami bahwa keputusan ini bukan berada di tangan pelatih atau klub, melainkan otoritas liga dan kepolisian.
Kami selalu ingin bermain di depan stadion yang penuh, tapi jika diputuskan belum aman, baik oleh liga maupun kepolisian, silahkan tanya pada mereka. Saya hanya pelatih dan hanya ingin menikmati permainan. Pelatih asal Kroasia itu menekankan pentingnya atmosfer pertandingan yang hidup dan penuh energi. Seperti yang bisa ditemui di stadion-stadion Eropa, ia menilai sepak bola Indonesia masih butuh proses edukasi bagi para pendukung agar bisa menikmati laga dengan tertib dan aman. Di Eropa, fans bisa datang bawa anak-anak ke stadion. Di sini jumlah supporternya luar biasa, tapi masih perlu edukasi agar datang ke stadion tanpa melakukan hal negatif. Saya rasa dalam 6 bulan terakhir, Persib sudah menunjukkan perkembangan, tidak ada masalah yang berarti. Sementara itu, Maklok menyuarakan kecewaannya atas kebijakan larangan supporter tandang tersebut. Namun, ia memahami alasan di baliknya. Ia menyebutkan keputusan ini sebagai respon atas insiden demi insiden yang terjadi dalam beberapa musim terakhir. Saya tahu kenapa aturan ini keluar, karena banyak insiden sebelumnya dan fans tidak belajar. Akhirnya muncul keputusan berat seperti ini. Tentu pemain tidak ingin itu terjadi, tapi keselamatan tetap yang utama tuntasnya. Pertandingan antara Persib Bandung dan Semen Padang di Stadion GBLA bukan hanya soal duel dua tim, tapi juga mendapat momen emosional bagi salah satu pemain Kabau Sirah, Ferdiansyah. Pemain sayap berusia 22 tahun itu sejatinya merupakan pemain milik Persib Bandung. Ia dipinjamkan ke Semen Padang untuk menambah jam terbang. Namun sayangnya, ia tidak bisa tampil dalam laga nanti karena klausul kontrak peminjaman yang melarangnya bermain melawan Persib. Dia tidak akan bermain, dia adalah pemain kami. Dia dipinjamkan ke sana dan nanti dia tidak bisa bermain, ungkap Boyan Hodak. Kepulangan Ferdiansyah ke GBLA seharusnya menjadi reuni kecil dengan mantan rekan-rekan timnya dan para bobotoh. Tapi demi menjaga etika profesional, pihak Persib tidak mengizinkan Ferdiansyah untuk tampil. Boyan bahkan menyelipkan guyonannya saat menjelaskan keputusannya melarang Ferdiansyah tampil saat Semen Padang bertanding melawan Persib. Karena jika dia bermain, lalu dia mencetak gol melawan kami, para fans bisa saja membunuh saya, ungkap Boyan Hodak sambil tertawa. Jadi dia tidak bisa bermain melawan kami, ini sangat normal dalam sepak bola profesional, tuntasnya.